Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poy Saifullah Juvender, dosen dari Prodi Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah pengantar bisnis di semester 7. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai peranan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus Anda pahami di materi kali ini adalah, yang pertama, Anda dapat memahami pentingnya peranan bisnis. Yang kedua, Anda juga diharapkan dapat memahami perspektif pengantar bisnis. Dan yang ketiga, Anda diharapkan bisa mengetahui pendekatan dari pengantar bisnis itu sendiri. Apa itu bisnis? Mungkin Anda sudah tidak asing dengan apa yang dimaksud dengan bisnis. Kita coba untuk deskripsikan bersama-sama. Menurut saya, bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk menjual barang atau jasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang paling utama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian juga tujuan yang kedua, untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga bisa dikatakan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seorang individu yang menggunakan uang dan waktunya untuk menanggung resiko dalam bisnis disebut entrepreneur. Seorang entrepreneur harus mampu menggunakan dan mengkombinasikan unsur sumber daya yang dimiliki. Keenam unsur itu adalah, yang pertama money, yang kedua man, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima market, dan yang keenam metode, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Mengapa bisnis itu penting? Karena dengan adanya bisnis, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada di masyarakat. Kebutuhan dan keinginan ini sangat beragam jenisnya. Ketika perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada di masyarakat, perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan atau profit. Ketika profit ini didapat, masyarakat juga akan menaruh kepercayaan kepada perusahaan, sehingga perusahaan akan terus berkembang dengan mendapatkan profit dan kepercayaan dari masyarakat. Fungsi dasar bisnis yang pertama adalah mencari sumber bahan baku. Yang kedua adalah mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan yang ketiga adalah menyalurkan bahan jadi ke tangan konsumen. Tujuan bisnis yang disebut perniagaan adalah untuk menambah keuntungan, menambah saham dalam pasaran, menambah penjualan, menambah produksi, dan seterusnya. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil ataupun pipa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis ini adalah konsultasi dan psikologi. Pengecer atau distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dan konsumen. Kemudian bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang mentah seperti tanaman atau mineral. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Kemudian ada juga bisnis informasi, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan properti intelektual. Ada juga bisnis utilitas yang merupakan bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air, dan biasanya juga
didanai oleh pemerintah. Ada juga bisnis real estate yang merupakan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti seperti rumah dan bangunan. Kemudian ada bisnis transportasi. Bisnis ini merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lainnya. Fungsi dasar bisnis. Fungsi mikro bisnis, kontribusi terhadap pihak yang berperan langsung. Yang pertama ada pihak pekerja atau karyawan. Pekerja menginginkan gaji yang layak dari hasil kerjanya. Sementara manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditunjukkan oleh besarnya omset, penjualan, dan laba. Yang kedua, ada dewan komisaris. Dewan komisaris ini memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pemegang saham. Pemegang saham memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Fungsi makrobisnis, kontribusi terhadap pihak yang terlibat secara tidak langsung. Yang pertama ada masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Contohnya adalah program CSR. Kemudian yang kedua, bangsa dan negara. Perusahaan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membayar pajak. Berbicara tentang bisnis, pasti berhubungan dengan perusahaan. Mengacu pada pendapat Raymond Eglos tahun 2001, perusahaan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi pemuas kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba lagi bagi pemiliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep perusahaan merupakan bagian dari konsep bisnis. Namun, demikian dalam pembahasan selanjutnya, istilah bisnis akan lebih sering dipergunakan daripada perusahaan. Konsep lingkungan bisnis adalah sekumpulan faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan eksternal, yaitu lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan industri, serta lingkungan internalnya adalah aspek-aspek dan kebijakan internal dalam lingkungan perusahaan. Lingkungan politik, bagi para pengusaha, arah kebijakan dan stabilitas politik menjadi faktor penting dalam berusaha. Situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha. Begitu pula sebaliknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan faktor politik antara lain stabilitas nasional, Hankamnas, makar, separatis, jaminan keamanan, pemerintah yang legitimate dan demokratis, kepastian hukum dan undang-undang, dan hak asasi manusia. Faktor ekonomi, kondisi perekonomian di suatu negara atau daerah secara langsung dapat mempengaruhi iklim bisnis dari perusahaan. Semakin buruk kondisi ekonomi, maka akan semakin buruk pula iklim bisnisnya. Beberapa faktor penting terkait dengan kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah yaitu GNP, GDP, dan pendapatan per kapita, kemudian tingkat inflasi, suku bunga, investasi, harga produk dan jasa, ketersediaan energi dan sarana prasarana lainnya, pasar tenaga kerja. Faktor sosial, kondisi sosial masyarakat memang bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, perusahaan senantiasa dituntut mampu mengantisipasi perubahan kultur sosial masyarakat. Kondisi sosial ini banyak sekali aspeknya, misalnya sikap, gaya hidup, adat istiadat, kultural,
ekologis, demografis, religius, pendidikan maupun etnis tertentu. Perubahan kondisi sosial biasanya terkait dengan perubahan sikap dan gaya hidup atau lifestyle akibat peningkatan income, perubahan strata sosial, maupun akses dari pengembangan teknologi. Faktor teknologi. Setiap perusahaan yang ingin tetap eksis dan berkembang bisnisnya, maka harus selalu mengikuti tren perkembangan teknologi terkini, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat selalu up to date sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan harus bersifat responsif, aktif, kreatif terhadap setiap perkembangan inovasi teknologi baru. Untuk pertemuan hari ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik saja di kolom komentar atau boleh juga melalui japri WhatsApp. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.